Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabu Rasulillah khuzuni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ahbabu Rasulillah khuzuni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ya usyaqil hadi min qalbi busyarakum qad laha nurazin wa adha'a aynakum. Ahbab Rasulillah khuduni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ya usyakil hadi min qalbi busyarakum qad laha nurazin wa adha'a aynakum. Ahbab Rasulillah khuzuni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ya usyaqil hadi min qalbi busyarakum qad laha nurazin wa adha'a aynakum. Ahbab Rasulillah khuduni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ahbab Rasulillah khuduni wa iyyakum ahajji baitallah wa zurin nabi ma'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Al-Kamil dalam kegiatan spesial Ramadan Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura 2025. Setelah tadi dibuka oleh penampilan perwakilan unit kegiatan mahasiswa Ikatan Qori dan Dai yang Masya Allah sangat merdu sekali. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa nih Sobat IMTV yang ada di luar kampus yang sedang melakukan kegiatan. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan di bulan Ramadan 2025. Saya ingatkan kepada Sobat IMTV untuk selalu mendukung jagoan Anda agar menjadi juara favorit dengan cara like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mari kita sambut peserta pertama atas nama Ahmad Burhanuddin Zaka, mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul Refleksi Nilai Wasatiyah dalam Ramadan di Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-ummah ummatan wasata wa faddalaha ala sairil umam wa ja'alaha syahidatan 'alan nas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, Bapak Dr. Haji Saiful Hadi MPD, beserta seluruh jajaran pimpinan YIN Madura. Dan tak lupa kami haturkan salam hormat kepada seluruh kru IMTV dan sahabat IMTV yang berbahagia. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai ummatan wasata, umat yang moderat. Umat yang moderat. Marilah kita pada kesempatan kali ini, di malam yang penuh dengan berkah karena juz'un min syahri Ramadan, bulan yang berkah, sejenak kita merefleksi nilai-nilai wasatiyah yang terjadi di lingkungan kita sendiri, masyarakat Madura ketika bulan Ramadan. Namun sebelum kita merefleksi, muhasabah diri, nilai-nilai tersebut perlu rasanya kita pahami apa itu moderasi. Karena fakta kita dihadapkan dengan sesuatu fakta yang begitu ironis, Islamofobia dan diskriminasi atas nama moderasi. Tidak sedikit kita jumpai kabar bahwa negara-negara melarang rakyatnya, masyarakatnya menggunakan atribut agama, misalnya kerudung, dengan berkedok moderasi beragama. Itu bukan moderasi beragama, tapi membatasi agama. Begitu juga kita temukan di lingkungan kita, orang beragama namun melabrak agamanya sendiri dengan dalih moderasi beragama. Seperti misalnya, sudah jelas misalnya di agama dilarang makanan dan minuman tertentu, misalnya dalam Islam khamar. Kemudian ada seorang meminum khamar dengan alasan menghormati agama lain, menghormati umat agama yang lain. Maka itu bukan moderasi beragama. Perlu kita luruskan yang seperti ini. Begitu juga kita temukan ketika pemilihan umum, pemilu. Banyak yang memakai atribut agama, namun dalam pelaksanaannya mencederai agama. Saling caci maki itu bukan moderasi beragama. Maka perlu rasanya kita luruskan terlebih dahulu pemahaman kita tentang moderasi. Apa itu ummatan wasata, moderat? Yaitu at-tawassut wal i'tidal, pertengahan, berkeadilan, berkeseimbangan, tidak miring kiri, tidak miring kanan. Kalau bisa kita beri gambaran, tasawur supaya lebih mudah difahami, misalnya kita itu mau berbuka, buatlah mau buat kuah misalnya, mau buat kuahnya 1 mangkok.
garamnya setengah mangkok lebih. Maka bagaimana yang terjadi? Hanya dicicipi tuh, artinya tidak akan enak dirasa, keasinan. Begitu juga ketika buat kuah tidak ada garamnya sama sekali, maka minum air itu bukan kuah. Maka at-tawassut, pertengahan. Ketika kita sudah ada di tawassut, pertengahan, maka itu hal yang terbaik, karena berada di dua hal yang tidak baik. Maka ummatan wasata juga bermakna al-ulu, yang terbaik, yang tinggi. Bisa kita gambarkan kembali seperti orang yang naik gunung. Ketika berada di puncak gunung, maka itu yang namanya at-tawassut, tengah-tengahan. Kenapa? Karena dia akan turun kembali dengan jarak yang sama dengan ketika berangkat. Jadi hal yang terbaik. Maka kita ini umat yang terbaik. Allah berfirman dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Allah mengabarkan kepada kita, kalian itu umat yang terbaik. Menyeru kebaikan, melarang kemungkaran, iman kepada Allah. Jadi ummatan wasata adalah umat yang terbaik. Segala hal yang moderat, maka hal itu yang terbaik. Sudah lurus pemahaman kita, maka kita ambil nilai, kita pelajari nilai yang konkret di moderasi beragama. Kami di sini mengambil satu ayat. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah, dalam mencari surga yang melambangkan keridhaan Allah. Siapa itu? Allah sifati dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Yang pertama, nilai moderasi beragama, orang yang moderat, yaitu dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah, sulit ataupun lapang. Jadi pertengahan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi tidak terlalu boros dan juga tidak pelit juga. Maka dermawan adalah yang terbaik karena berada di dua kubu yang jelek. Kikir, kalau misalnya satu sisi kikir, sisi yang lain ketika kita keterlaluan dalam dermawan, maka akan terjerumus pada sifat boros. Dan itu juga tidak baik. Yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan ayatnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika kita tertimpa musibah atau kita dimaki orang, kita dizalimi oleh orang, maka bagaimana sikap kita? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pertama, ketika kita disakiti, ya lumrah dong, kita manusia, yang namanya disakiti ya sakit gitu. Jadi bagaimana? Menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Langkah pertama, kita manusiawi. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Kalau sudah kita tenang, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Kalau masih belum tenang, ya tenangkan dulu. Ketika berdiri kita marah, ingat duduk. Kalau sudah tenang, misalnya malam ini kita dizalimi orang, sebelum tidur kita tenang. Sebelum tidur sudah mulai bisa memaafkan. Wal 'afina 'anil nas.
Kalau sudah bisa memaafkan, maka langkah yang selanjutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan, berbuat kebaikan. Artinya bagaimana? Tidak cukup dengan maaf. Jadi yang pertama pemaaf. Tidak cukup, bagaimana? Kita berbuat kebaikan. Artinya daunnya Sayyidina Ali, atib akhaka bil ihsan wardud syarrahu bil in'am. Perlakukan saudaramu dengan kebaikan dan tolak kejelekan mereka dengan kenikmatan. Artinya kalau kita dizalimi orang, kita harus membalas mereka dengan kebaikan. Sekarang sudah bisa maafkan, besok kita beli jajan, beli es krim, berikan, ini saya ada rezeki, semoga bermanfaat, semoga kita bisa baikan kembali. Wah, malu sendiri itu, malu sendiri. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran yang lain, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan. Pemaaf berada di antara dua yang tidak baik. Apa? Yaitu ceroboh, terlalu pemarah, dan juga lemah. Maka kita refleksikan, kita fikirkan bagaimana keadaan kita di bulan Ramadan, orang-orang Madura. Saya ambil contoh, ada budaya di Madura itu maleman, bahasanya diambil dari kata malam. Maleman bagaimana? Ini biasanya daerah Sumeneb. Itu ketika 10 hari terakhir, di hari-hari ganjil, mereka masyarakat saling kunjung ketika berbuka. Bahasanya, bahasa Maduranya apu kaya oreng, seperti itu. Jadi itu rutin. Malam ini di rumahnya ini. Jadi dibagi. Kalau serumah itu ada 5 orang, anaknya disuruh ke rumahnya ini, suruh ke rumahnya ini, dan itu bergantian. Dari tanggal 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Jadi itu apakah termasuk dari moderasi beragama? Tentu. Yang pertama jelas itu dermawan, tidak pelit. Dan kenyataannya di lapangan itu tidak boros, karena mereka seadanya. Seadanya. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga. Jadi melaksanakan ayat lam yusrifu wa lam yaqturu. Kemudian yang selanjutnya pemaaf. Pasti ketika sudah terjalin silaturahim yang baik, maka akan jauh dari sifat dengki, dari sifat marah. Yang ada adalah rahmah, ulfah. Yang ada adalah rasa kasih sayang, karena terjalinnya silaturahim. Jadi sifat pemarah akan jauh, sifat dengki, sifat dendam akan jauh. Jangan sampai di hati kita ketika kita disakiti orang, oh awas ya, kalau saya disakiti 1 kali tak balas 100 kali. Kalau tidak bisa di dunia, di akhirat, wah ini kalau kata bahasa Jawanya angel-angel, tidak baik. Kita juga manusia kok. Artinya orang zalim kepada kita, kita tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita juga zalim kepada orang. Nggak suci-suci amat kan? Sehingga kalau kita sama, kenapa kok kepada orang juga begitu diseriusin? Ambil santai saja. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Orang di dunia ini hanya main-main kan. Kalau main-main diseriusin, ya bukan main namanya. Gimana anak-anak itu? Ceria, ambil santai. Seperti itu. Loh, bagaimana kalau misalnya budaya yang ada tanda kutip carok misalnya? Lah, itu perlu digaris bawahi, itu bukan budaya.
Karena tidak ada ceritanya tahun carok, bulan carok, tidak ada. Yang ada itu malaman di istiqomah itu ketika bulan Ramadan, maka mereka istiqomah mengundang untuk berbuka bersama, dan itu baik. Itulah tawassut, itulah moderasi beragama, saling cinta, saling menghargai, tidak saling mencemooh. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah, dari sifat dengki, iri, dan yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Semoga dakwah tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, beralih pada penampilan yang kedua. Atas nama Miftahul Faizin, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan judul Bulan Suci Ramadan sebagai Spirit Membangun Moderasi Toleransi Beragama di Madura. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahri siyami lil mu'minin wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Rektor IAIN Madura, Bapak Dr. Saiful Hadi MPD. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana IAIN Madura, Bapak Dr. Atikullah MAG MPD. Yang kami hormati Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana IAIN Madura, Bapak Dr. Afifullah MSc, dan tidak lupa pula kepada segenap sivitas akademika IAIN Madura yang kami juga hormati, dan tidak lupa pula pemirsa teman-teman AMTV dimanapun Anda berada yang kami cinta sayangi. Saya Miftahul Faizin, perwakilan dari mahasiswa pasca sarjana IAIN Madura, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin menyampaikan mau'idah hasanah dengan judul Bulan Suci Ramadan sebagai Spirit Membangun Moderasi Toleransi Beragama di Madura. Puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat, yang memberikan nikmat Islam dan iman dan Islam, sehingga
kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang gelap gulita, menuju alam ilmiah, alam yang terang menderang, sebagaimana yang telah kita rasakan pada kali ini. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan bukan sekedar bulan ibadah dan keberkahan, tetapi momentum bagi umat Islam untuk merefleksikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di tengah masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang absolut dan sosialitas masyarakat yang patut untuk dikasih aplaus, Ramadan dapat menjadi spirit membangun moderasi toleransi beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah, umat yang adil, agar supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasulullah sebagai saksi atas perbuatan kalian. Profesor Muhammad Qurri Shihab yang sekarang menjadi bintang mufassir di Indonesia, beliau berpendapat terkait ayat tersebut bahwa umat Islam harus mempunyai prinsip dan keseimbangan di dalam berbagai aspek, seperti aspek spiritual, sosial, politik maupun budaya. Maka dapat kami simpulkan bahwasanya umat Islam harus mempunyai objektivitas yang tinggi di dalam menyikapi aspek spiritual, sosial, politik maupun budaya. Maka jangan terlalu fanatik. Mari kita bangun masyarakat yang harmonis. Jangan terlalu posesif, agar supaya masyarakat bisa bersifat dinamis. Yang kedua, umat Islam harus mempunyai keadilan dalam diri, saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong, dan menghindari sikap egoisme di dalam beragama dan bermasyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan saling tolong menolonglah kalian atas perbuatan jelek
dan permusuhan di antara kalian. Ayat ini telah menerangkan kepada kita betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah di dalam membangun moderasi, toleransi beragama, khususnya di tengah-tengah masyarakat Madura. Maka izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar membeli burung dara, ke sekolah menonton pertunjukan drama. Hindari radikalisme di Madura, mari kita bangun toleransi, moderasi toleransi beragama. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita jadikan momentum Ramadan pada kali ini sebagai spirit membangun moderasi toleransi beragama, khususnya di Madura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis ini telah menerangkan kepada kita ibadah puasa tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi harus menahan lisan kita dari segala perbuatan dosa. Syekh Zainuddin Al-Malibara di dalam kitabnya Fathul Mu'in yang sudah tidak asing lagi di kalangan pesantren-pesantren salaf, beliau berpendapat bahwa orang yang berpuasa harus ditekankan untuk selalu menjaga lisannya dari segala yang haram. Maka momentum Ramadan kali ini jangan suka berbohong, tapi harus saling tolong menolong. Jangan suka mencaci, tapi harus saling menghargai. Jangan suka menghakimi, tapi harus saling menyayangi. Maka insya Allah momentum Ramadan kali ini kita akan bangun moderasi, toleransi beragama, ibadah puasa yang sejahtera, kerukunan umat beragama di masyarakat Madura. Hadirin rahimakumullah, seiring ditekankan bahwa umat Islam harus memberikan contoh dalam moderasi dan toleransi beragama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan contoh kepada kita di dalam piagam Madinah, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan umat non-Islam dengan damai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ayat, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan.
dan kami telah ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kalian saling mengenal. Ayat ini telah menerangkan kepada kita perbedaan di tengah-tengah masyarakat adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita menjadikannya sebagai sarana untuk saling menghargai, saling menyayangi, memperkuat persaudaraan dan moderasi toleransi beragama, bukan malah sebaliknya menjadikannya sebagai alat untuk memecah belah. Na'udzubillahi min dzalik thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Agama Islam bukan agama yang kaku dan keras, tetapi agama Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan kasih sayang. Dengan semangat Ramadan pada kali ini, mari kita jaga Madura agar tetap menjadi wilayah yang aman dan damai, penuh keberkahan, menjadi teladan di dalam moderasi toleransi beragama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencatat amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan kali ini, dan senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kami menutup mau'idhah hasanah pada kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Numpak ojek entar ke kepor, entar ke belutoh meleraki, nyoon banyak pangaporah, mungkin sapani kasahos sebisa abtinah sampai aki. Wallahul mawafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Semoga dakwah tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta dan UKM IKDA yang sudah ikut serta memeriahkan program mahasiswa berdakwah IAIN Madura 2025. Dan terima kasih juga kepada seluruh sobat IMTV yang selalu melihat dan menonton kegiatan mahasiswa berdakwah 2025. Baik Sobat IMTV, sebelum program kali ini kami akhiri dengan penampilan dari IKDA. Kami segenap kru IMTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.